Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan membahas kode etik bab 4 hubungan antar manusia. Kelompok kami berisi 4 orang. Saya perkenalkan, saya Ikara Kaisana Sandar dengan NPM 257320118. Perkenalkan, saya Nabila Horatun Hisan dengan NPM 25730010027. Nama saya Kunika Rifa Zahira dengan NPM 25732010049. Perkenalkan, nama saya Kartika Nurfauziah dengan NPM 25730010048. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang hubungan antara manusia, sikap profesional, dan pencegahan pelecehan dalam praktik psikologi. Ketiga hal ini sebenarnya bukan hanya teori, tapi menjadi fondasi utama dalam pekerjaan seorang psikolog. Mengapa penting? Karena psikolog bekerja dalam manusia yang punya perasaan, tekanan batin, pengalaman hidup, luka, emosional, dan kebutuhan untuk dihargai martabatnya. Maka, seorang psikolog tidak hanya dituntut pintar secara akademik, tetapi juga harus beretika, peka, dan mampu menjalin hubungan yang aman dan percaya. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana seorang psikolog seharusnya bersikap, apa saja tanggung jawabnya, dan bagaimana cara menjaga berinteraksi agar tetap profesional tanpa melanggar batas-batas etika. Saya akan menjelaskan materi ini secara runtun. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu hubungan antar manusia. Apa sih hubungan antar manusia itu? Jadi, hubungan antar manusia itu berarti proses kita berinteraksi dan berkomunikasi untuk saling memahami pikiran, perasaan, dan perilaku satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan ini bisa muncul dari hal sederhana seperti berbicara, mendengarkan, atau bekerja sama. Namun, dalam dunia psikologi, hubungan antar manusia itu punya makna yang lebih dalam. Nah, di sini hubungan itu bukan hanya ngobrol, tapi membangun koneksi yang membuat klien merasa dipahami, dihargai, dan aman untuk membuka diri. Seorang psikolog itu harus mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi, menghormati martabat klien, tidak memaksa klien, menjaga batas profesional, dan membangun rasa percaya. Dan Corey dan para ahli lainnya menekankan bahwa keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi justru sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan psikolog klien. Ketika klien merasa aman, ia lebih mudah jujur, terbuka, dan menerima proses perubahan. Nah, di sisi lain, hubungan yang buruk membuat klien menutup diri dan proses terapi tidak berjalan. Nah, ini ada contoh nyatanya. Itu seorang klien datang dengan stres berat. Nah, psikolog tidak langsung memberi solusi, tapi kita harus mendengarkan dulu dengan sabar dan tanpa menghakimi. Contoh di bidang pendidikan, psikolog pendidikan membangun hubungan yang suportif agar siswa berani bercerita tentang masalahnya. Dalam organisasi, psikolog memfasilitasi komunikasi antar karyawan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih sehat. Nah, kesimpulannya apa sih dari hubungan antar manusia ini? Hubungan antar manusia bagi psikolog adalah jembatan yang menghubungkan klien dengan proses penyembuhan. Baik, kita akan bahas ke pasal selanjutnya, sikap profesional. Sikap profesional berarti cara psikolog bekerja dengan standar etika, keahlian, dan tanggung jawab yang tinggi. Nah, ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang moralitas dan integritas. Pada Kode Etik Psikolog Indonesia, HIM-PSI 2010 menjelaskan bahwa psikolog hanya boleh bekerja sesuai kompetensi yang ia kuasai. Artinya, tidak boleh memberi layanan yang belum ia pelajari atau belum punya izin untuk melakukannya. Nah, selain itu, sikap profesional juga mencakup kejujuran, objektivitas, menjaga kerahasiaan klien, tidak diskriminatif, tidak memihak, mampu mengendalikan emosi, dan mengutamakan keselamatan serta kepentingan klien. Nah, psikolog juga harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan agama, ras, status ekonomi, gender, atau latar belakang lainnya. Nah, profesionalisme itu bukan hanya hadir ketika ada orang penting, tetapi pada seluruh klien dalam semua situasi.
Jika ada resiko atau efek samping dari proses layanan, psikolog tuh wajib memberitahukan kepada klien. Nah, ini untuk menjaga kejelasan dan kepercayaan. Contoh nyatanya adalah psikolog tidak membocorkan hasil tes klien pada keluarga tanpa izin. Kemudian di bidang pendidikan, psikolog pendidikan memberikan layanan konseling yang sama kepada semua siswa, termasuk siswa yang sulit diatur. Terus di bidang organisasi, psikolog perusahaan menolak permintaan atasan untuk memanipulasi hasil tes seleksi karyawan. Dan dalam penelitian, psikolog tetap harus jujur menyampaikan data meskipun sponsor minta perubahan. Nah, intinya sikap profesional ini berarti memberikan layanan terbaik, jujur, adil, dan sesuai aturan. Ketiga, pasal selanjutnya pencegahan pelecehan. Nah, pelecehan adalah segala hal tindakan yang membuat orang lain merasa dilecehkan, direndahkan, atau tidak nyaman baik secara seksual maupun yang non-seksual. Nah, Kode Etik Psikologi Indonesia ini sangat tegas melarang setiap bentuk pelecehan kepada klien, rekan kerja, maupun partisipan penelitian. Nah, pelecehan seksual ini dapat berupa komentar berbau seksual, sentuhan yang tidak diperlukan, permintaan hubungan seksual, gestur atau pesan yang bernuansa seksual, pelecehan non-seksual itu meliputi hinaan, sikap merendahkan, intimidasi, diskriminasi, dan nada berbicara yang kasar. Nah, psikolog wajib menjaga komunikasi, tetap sopan, etis, dan menghormati batasan pribadi klien. Bahkan hal kecil seperti memuji penampilan klien secara berlebihan bisa membuat klien merasa tidak nyaman. HIMPSI juga menegaskan bahwa psikolog harus menghindari diskriminasi berdasarkan usia, suku, agama, gender, orientasi seksual, disabilitas, bahasa, atau kondisi sosial ekonomi. Semua orang berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Nah, contoh nyatanya itu psikolog menjaga jarak fisik yang wajar saat sesi agar klien merasa aman. Di sekolah, psikolog tidak membuat komentar seksual atau merendahkan siswa. Dalam bidang organisasi, psikolog wajib melaporkan rekan kerja yang melakukan pelecehan. Dalam penelitian, psikolog memperlakukan semua partisipan dengan hormat tanpa diskriminasi. Kesimpulannya dari pasal pelecehan ini adalah menghindari pelecehan adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap klien. Hubungan antar manusia, sikap profesional, dan pencegahan pelecehan adalah 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan dari praktik psikologi. Ketiganya membentuk landasan etika, keamanan, dan kualitas pelayanan. Ketika seseorang psikolog mampu membangun hubungan profesional dan menghindari segala bentuk pelecehan, maka proses layanan psikologi akan berjalan aman, efektif, dan bermanfaat bagi klien. Di pasal 15 ini tentang penghindaran dampak buruk. Nah, jadi pasal 15 ini didefinisikan bahwa psikologi atau ilmuwan psikologi itu mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari dampak buruk bagi layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan kerja mereka dan meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Nah, di sini ada contoh misal dalam konseling. Ada seorang psikologi yang menangani kasus depresi pada remaja harus mempertimbangkan potensi resiko seperti munculnya ide bunuh diri. Nah, di sini psikologi itu harus mengambil langkah-langkah pencegahan seperti melakukan asesmen resiko bunuh diri secara berkala. Nah, lanjut ke pasal 16 tentang hubungan majemuk. Nah, di pasal ini mengatur tentang situasi di mana seorang psikologi atau ilmuwan psikologi itu memiliki lebih dari satu jenis hubungan dengan orang lain. Nah, tujuannya itu untuk melindungi semua pihak yang terlibat dari konflik kepentingan, kehilangan objektivitas, serta resiko eksploitasi. Nah, hubungan majemuk ini terjadi apabila seorang psikolog atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seorang. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut itu menjalankan peran lain dengan orang yang sama. Nah, sebagai contoh itu misalnya ada seorang psikolog yang memberikan konseling kepada seorang karyawan. Nah, tapi dalam waktu yang bersamaan, seorang psikologi tersebut itu adalah atasan dari karyawan yang sedang konseling ini. Atau contoh lain itu misalnya ada psikolog yang sedang menerapi seorang anak. Nah, secara kebetulan psikolog
hubungan dekat dengan orang tua dari anak yang sedang terapi ini. Nah, lanjut ke pasal 17 tentang konflik kepentingan. Jadi dalam pasal 17 ini ada prinsip utama, yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dan hubungan lain itu dapat mengganggu objektivitas, kompetensi, serta efektivitas mereka dalam memberikan layanan psikologi. Nah, misalnya itu di hubungan pribadi. Jadi, seorang psikologi memiliki hubungan dekat dengan salah satu anggota keluarga dari klien yang sedang menjalani terapi keluarga. Nah, psikologi tersebut harus mempertimbangkan apakah hubungan pribadi ini dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam memfasilitasi terapi keluarga. Jika iya, psikologi tersebut harus merujuk klien ke terapis lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang eksploitasi. Di sini eksploitasi terhadap orang ini merujuk pada pemanfaatan individu yang berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, atau pengguna layanan psikologi. Bentuk eksploitasi yang paling ditekankan adalah keterlibatan dalam hubungan seksual dengan pihak-pihak tersebut, yang dilarang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan dan wewenang. Eksploitasi data ini mencakup penggunaan atau manipulasi data yang diperoleh oleh individu yang berada di bawah wewenang mereka untuk kepentingan pribadi. Data tersebut harus digunakan secara etis dan tidak boleh dimanipulasi. Pelanggaran terhadap etika ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap profesi psikologi dan mengarah pada eksploitasi yang meragukan. Contoh sederhana, ini contohnya. Baik, selanjutnya ada contoh yang salah dari eksploitasi, yaitu tentang seorang psikolog yang menerima ajakan pacaran dari kliennya karena tahu kliennya sangat bergantung pada dirinya. Ini membuat posisi rentan klien untuk kepentingan pribadi. Yang benarnya seperti berikut. Psikologi tersebut dengan sopan menolak ajakan dari kliennya karena ia menjelaskan bahwa hubungan mereka murni profesional dan menjaga batasan itu yang sangat penting untuk kesuksesan terapi dari klien. Selanjutnya, pasal 19 ada hubungan profesional. Mekanisme pengawasan internal. Setiap psikologi wajib saling mengingatkan jika terjadi potensi pelanggaran kode etik. Jika peringatan internal tidak efektif atau pelanggaran sudah di luar batas kewenangan, pelaporan resmi kepada organisasi profesi HIMSI menjadi kewajiban. Hubungan dari profesi lain. Dalam berinteraksi dengan profesi lain, seperti dokter, pengacara, atau pekerja sosial, psikolog harus menunjukkan rasa hormat terhadap kompetensi dan kewenangan masing-masing profesi. Hal krusial lainnya adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan psikologi hanya diberikan oleh pihak yang benar-benar berkompeten dan berwenang secara profesional demi melindungi masyarakat dari malapraktik. Contoh berikut adalah contoh dari penerapan yang di kantor. Datang tepat waktu, sopan, jaga rahasia, fokus kerja. Selanjutnya ada pasal 20, informed consent, yaitu sebagai dokumen hukum dan etis. Teks menetapkan standar tinggi dengan mensyaratkan persetujuan tertulis dengan mencakup rincian spesifik tentang waktu, resiko, kerahasiaan, dan lain-lain. Memastikan transparansi penuh dan akuntabilitas. Sebagai proses yang sensitif budaya, teks menunjukkan fleksibilitas
yang penting dalam konteks Indonesia yang beragam. Pengakuan adanya masyarakat dengan keterbatasan akses, pendidikan atau kondisi rentan, memungkinkan persetujuan lisan yang direkam atau disaksikan. Ini mencegah hambatan birokrasi menghalangi layanan yang dibutuhkan oleh populasi tersebut, sambil tetap menjaga prinsip etis. Berikutnya contoh dari penerapannya. Penjelasan. Yang pertama ada penjelasan atau informing. Petugas di sini dijelaskan ada petugas kesehatan memberitahu Anda, kami akan menyuntikkan vaksin COVID-19 ke lengan Anda. Tujuannya untuk melindungi dari virus. Efek sampingnya mungkin pegal sebentar. Kedua ada pemahaman atau comprehension. Anda mendengarkan, mengerti, dan mungkin bertanya, apakah akan bengkak? Petugas menjawab dan Anda paham. Yang ketiga yaitu persetujuan atau consent. Anda mengangguk atau mendatangi formulir singkat tanda Anda setuju untuk disuntik. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pasal 21 dan 22. Pasal 21 mengenai layanan psikologi kepada atau melalui organisasi. Psikolog atau ilmuwan psikologi dilarang oleh organisasi peminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan psikologi. Maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikologi berlangsung. Contohnya adalah tidak adanya klarifikasi peran, yaitu seseorang psikolog memberikan konseling tanpa menjelaskan informasi. Dan yang kedua, pelanggaran kerahasiaan, yaitu seorang psikolog memberikan hasil asesmen psikologis seseorang. Selanjutnya yaitu pasal 22. Pasal 22 ini mengenai pengalihan dan penghentian. Pengalihan layanan psikologi yang dapat melanjutkan pemberi layanan kepada klien karena alasan tertentu, seperti sakit, pindah tempat praktik, atau adanya praktik kepentingan. Dan penghentian yaitu layanan psikologi yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh klien atau klien tidak mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Contohnya itu pengalihan layanan yang tidak kompeten. Dan selanjutnya penghentian. Penghentian yaitu layanan sepihak. Layanan sepihak itu seorang psikolog menghentikan layanan konseling kepada kliennya karena merasa tidak cocok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan seluruh materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa etika dalam hubungan antar manusia merupakan fondasi utama dalam praktik psikologi. Nah, psikolog tidak hanya bekerja memberi layanan, tetapi juga menjaga martabat manusia, profesionalisme, dan keamanan klien melalui hubungan yang empatik, adil, dan bebas dari pelanggaran etika. Kode etik psikologi Indonesia menekankan bahwa psikolog itu harus membangun hubungan profesional yang hangat, etis, dan saling percaya, lalu menjaga sikap profesional, netral, jujur, dan bekerja sesuai kompetensi, dan menghindari segala bentuk pelecehan, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang, lalu mencegah dan meminimalkan dampak buruk yang mungkin muncul dalam layanan, lalu menghindari hubungan majemuk,
konflik kepentingan dan eksploitasi, lalu menjaga hubungan yang sehat dengan rekan seprofesi, dan menerapkan informed consent secara benar dan transparan, serta memastikan prosedur pengalihan dan penghentian layanan dilakukan secara etis. Nah, secara keseluruhan, etika profesi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi menjadi nilai moral yang mengarahkan psikolog agar bekerja secara manusiawi, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antar manusia dan etika profesi psikologi. Melalui pembahasan ini kita dapat melihat bahwa seorang psikolog itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan akademik, tetapi juga kepekaan moral, empati, dan kemampuan menjaga batas profesional. Dan untuk selanjutnya, untuk para audiens, silahkan siapkan 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok kami pada pertemuan hari Senin nanti. Dan semoga materi ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami pentingnya etika dalam setiap hubungan, terutama dalam dunia psikologi yang langsung berhubungan dengan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Tan Sri Azlansyah, MC psikolog dan teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.